akan lanjut ke materi di Kodikan Kekerasan Ofisial. Baik, sebelum kita mulai dengan hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, silakan maju untuk pimpin dalam doa. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya kita cek dulu. Adik-adik, Agustinus Harimas Kiranta, Alphonsus Deo, Larissa Agi Jakun, Elvara Fikri Pade, Dionysius Ampong, Emilia De Maria Tamar, Febrianus Baru, Francisco Edward Pego, Frederica Farisa Kanur, Frederica Gisela Imun, Heraklus Anugrah Jeparut, Flavianus Maestro Santosa, Kristiani Jahasan, Marianus Revi Miliarno, Octaviana Jangur, Patricius Gerardus Pampur, Patricius Gerardus Ranu, Eviani Salci, Sergio Paulus Rudianto Briantono, Sergius Ayel Karman, Serina Natasi Haru, Stefano Johanaba, Valentri Kitun, Safirian Etsel Aman, Yohanes Arianto Jahadun, Yohanes Apian Romanun, Yohanes Indi Muskwa. Baik, terima kasih. Hari ini semuanya ya. Hari ini kita masuk ke materi tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu atau ada yang sudah tahu artinya kata komputasional. Berpikir komputasional atau komputasional tinggi. Ada yang sudah tahu? Ada? Tidak ada? Komputasional tinggi itu seperti dalam bahasa komputer berpikir secara logis. Komputasional berpikir secara menggunakan alur-alur berpikirnya komputer. Itu maksudnya komputasional tinggi. Baik. Sebentar sebelum kita mulai materinya, Pak akan menampilkan sebuah video kegiatan misalnya pagi hari, siang hari, dan malam hari. Misalnya dalam kehidupan sehari kita itu biasa melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas tersebut pasti sudah tersusun secara terperinci. Misalnya bangun pagi apa yang dilakukan. Biasanya kalau bangun pagi hal yang pertama kali lakukan apa? Beribadah. Terus cuci muka seperti dalam 7 kebiasaan ada di Indonesia? Iya. Oke, baik. Sekarang sebelumnya kita menonton sebuah video. Nanti kita tahu sama-sama ini video sinematik tentang pagi hari.
tadi, kalian bisa membayangkan apa yang akan kalian lakukan di pagi hari. Ya toh? Saya tadi seperti yang kalian sebutkan, dalam kebiasaan anak Indonesia itu beribadah, dan sebagainya. Baik, berikutnya sebentar, Pak juga akan menampilkan bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari dan malam hari. Nanti kita nonton film pendek ya. Ju, Raju, Raju, Raju. Dari video ini kita bisa melihat apa yang kegiatan. Secara terstruktur kegiatan itu. Berpikir komputasional, bagaimana kita menulis sebuah kegiatan, yaitu menulis sebuah kegiatan misalnya bangun pagi, apa yang kita lakukan, terstruktur kegiatan misalnya berdoa atau beribadah, makan pagi, berolahraga, bekerja dan sebagainya. Itu yang punya susunan, terstruktur dia punya kegiatan. Tadi kita sudah menonton sebuah video secara singkat tadi. Itu di sini nanti kita bisa menulis sebuah langkah-langkah kegiatan, misalnya kegiatan bisa dimulai dari pagi hari, siang hari dan malam hari dan itu terus. Jadi siklus kegiatan itu. Itu dasar dari algoritma. Itu merupakan bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di lingkungan kita. Misalnya kita ada masalah belum bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya juga berpikir komputasional, misalnya bagaimana cara kita membuat sebuah nasi goreng kita seperti penjelasan yang lalu, toh kamu masih ingat? Kita tidak punya model kegiatannya. Oke, sekarang tujuan pembelajaran nanti untuk ini kita bisa bagaimana kita menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur. Seperti kalian nonton film yang barusan itu. Oke, sekarang kita juga akan menonton sebuah video tentang coding atau bagaimana anak SD itu belajar coding atau kecerdasan artifisial. Nanti kita nonton videonya. Hai teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan mengerjakan soal coding matematika, coding huruf, coding geometri. Penasaran seperti apa soalnya? Langsung saja kita mulai. Soal pertama. Perhatikan soal ini. Ini adalah soal penjumlahan matematika. Berapakah jawabannya? Apa kamu tahu? Untuk bisa menjawab soal ini, perhatikan tabelnya. Baik-baik, agar kamu bisa menjawabnya. Ember nilainya 2, ditambah payung nilainya 1. Jadi sama dengan 3, bagaimana? Mudah bukan?
mudah. Mari lanjutkan soal berikutnya. Soal ketiga, coding huruf. Tulis huruf-huruf yang mewakili setiap warna lingkaran. Apa kamu bisa? Mari simak penjelasannya. Lingkaran orange untuk huruf C, lingkaran kuning untuk huruf A, lingkaran ungu untuk huruf B, dan lingkaran hijau untuk huruf E. Mudah, bukan? Baiklah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal keempat, coding matematika, soal pengurangan. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan gambar dengan tabel di atas. Gambar bebek mewakili angka 9 dan gambar handuk mewakili angka 8. Jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Mudah bukan? Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima, coding huruf. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan warna lingkaran dengan tabel lingkaran di atas. Lingkaran merah mewakili huruf B, lingkaran kuning mewakili huruf A, lingkaran orange mewakili huruf C, lingkaran kuning terakhir mewakili huruf A. Baca! Jadi mudah bukan? Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketujuh, coding matematika, soal pengurangan. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan gambar dengan tabel di atas. Gambar lampu kuning mewakili angka 8 dan gambar tomat mewakili angka 7. Jadi 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Mudah bukan? Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketujuh, coding matematika, soal penjumlahan. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan gambar dengan tabel di atas. Gambar jaket mewakili angka 4 dan gambar selang air mewakili angka 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Mudah bukan? Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-8, coding huruf. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan warna lingkaran dengan tabel lingkaran di atas. Lingkaran orange mewakili huruf M, lingkaran kuning mewakili huruf A, lingkaran pink mewakili huruf C, lingkaran hijau mewakili huruf U. Maju. Jadi mudah bukan? Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-9, coding matematika, soal pengurangan. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan gambar dengan tabel di atas. Gambar shower mewakili angka 7 dan gambar gayung mewakili angka 3. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Mudah bukan? Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-10, coding matematika, soal pengurangan. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan gambar dengan tabel di atas. Gambar handuk mewakili angka 8 dan gambar gayung mewakili angka 3. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Mudah bukan? Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-11, coding huruf. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan warna lingkaran dengan tabel lingkaran. Di atas, lingkaran B mewakili huruf J, lingkaran toska mewakili huruf A, lingkaran ungu mewakili huruf A, lingkaran kuning mewakili huruf I. Jadi mudah bukan? Kamu memang jenius. Baiklah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-12, coding matematika, soal pengurangan. Untuk bisa menjawab soal ini, cocokkan gambar dengan tabel di atas. Gambar
Di atas, lingkaran ungu mewakili huruf L, lingkaran kuning mewakili huruf A, lingkaran pink mewakili huruf B, lingkaran orange mewakili huruf U. Labu, jadi mudah bukan? Kalian terbaik. Semangat terus belajar coding. Akan ada latihan coding berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai. Baik, tadi kalian sudah menonton video tentang coding, bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan melihat. Tadi dijelaskan saya tadi ada contoh kita, biasanya angka 1 warnanya apa, angka 2 warnanya apa, jika digabungkan menjadi apa. Karena kita bisa melihat menulis angkanya berdasarkan kode-kode. Itu yang maksudnya coding. Ya. Nanti Pak akan memberikan EKPD atau tugas, nanti kalian diskusi masing-masing kelompok. Setelah itu sebentar kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti seperti yang kita nonton dari video pembelajaran itu, nanti modelnya seperti itu. Misalnya ada warna-warni, model cat payung atau apa, itu kita bisa melihat kalau angka ini kodenya ini. Itu maksudnya kode. Nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut sesuai dengan instruksi. Itu yang maksudnya coding, instruksi. Algoritma nanti Pak akan membagikan EKPD. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok sebentar, kita berdiri. Ada sebuah permainan. Tadi di awal pertemuan kita menonton video, misalnya video pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kalau pas nanti pagi hari kalian tepuk tangannya 3 kali. Hanya pagi hari, coba kalian tepuk tangan 3 kali. Oke. Siang hari 2 kali. Dan kalau malam hari kalian tutup mata. Oke? Sekarang Pak sebut siang hari, malam hari. Malam hari tadi kodenya harus tutup mata. Itu kita ini belajar kode. Misalnya tadi pagi hari tepuk tangan berapa kali? 3 kali. Siang hari, malam hari. Itu yang dimaksudkan kode atau coding. Itu contoh dalam kehidupan setiap hari. Karena coding atau senang artifisial ini sangat, ya itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah sekali. Misalnya tadi kode-kode yang pakai contoh. Sekarang kita mulai lagi. Malam hari. Malam hari tadi tutup mata. Malam hari. Pagi hari. Siang hari. Tadi ya. Malam hari tutup mata. Siang hari 2 kali. Dan pagi hari. Oke, silakan dulu. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Nanti Pak akan membagi. Nanti soalnya ini ada 3 model. Masing-masing kelompok itu dia punya tugasnya berbeda. Ini kelompok 1. Nanti kalian kerja nanti, lalu disibukkan masing-masing ke kelompok. Ini seperti ini. Untuk kelompok 1 dia punya ini, dia bagaimana menyusun huruf. Kelompok 2 sebentar menyusun angka dengan polanya seperti ini, ada lingkaran berwarna. Ini kelompok 2. Kelompok 3 menyusun huruf. Ini. Ini kelompok 4, yang punya juga menyusun angka. Nanti di bagian atas sebentar kalian tulis masing-masing nama kelompok. Contohnya, nanti nama kelompoknya kalian tulis apa yang kalian suka. Misalnya, coba kalian perhatikan di EKPD yang kalian pegang. Misalnya kelompoknya berdiri ini. Misalnya ada nama kita, nama kalian bisa beri nama kelompoknya kelompok kupu-kupu. Yang mulai begini. Terus yang seperti Brian orang punya ini karena ada lingkaran dari sini,
kalian tulis pada nama kelompoknya, pakai misalnya nama kelompok ungu, hijau, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kalau tadi ada kalau mereka punya ini tadi, boleh ini. Kalian punya bisa tulis saja kelompok apa? Bintang, segitiga, dan lain sebagainya. Oke? Sekarang kita kerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai kerjakan itu sebentar, masing-masing kelompok mempresentasikan dia punya hasil pekerjaannya, lalu kelompok lain itu harus bertanya ke kelompok yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, sekarang mulai kerja. Dari punya tadi itu apa? Perhatikan baik-baik kodenya. Ya, seperti contoh untuk kelompok yang ini, dia punya abjad ini sesuai dengan kode. Misalnya abjad A ada gambar anak yang naik roket, kelompok B, kelompok C ada anak yang adalah gambar bola. Lalu susunkan kalimat dua kata ini sesuai dengan gambar ini. Paham toh? Baik, sebentar, masing-masing kelompok maju, lalu memperkenalkan diri, misalnya dari kelompok mereka ini, kami dari kelompok ini, nama kelompoknya masing-masing sebut nama. Oke, coba dong. Sudah? Sudah? Oh, yang kita lihat buat tulisan karena dia upload.
Itu kan. Karena foto. Ini juga sudah. Jadi orang ini itu tadi foto. Ini bagus tadi juga. Ini juga baik, kalau kamu perhatikan baik, kan di atas itu ada dia punya instruksinya toh. Instruksinya misalnya ada di kelompok yang ini tadi ada punya gambar abjad A itu dia punya gambarnya apa. Lalu yang kelompok ini tadi kodenya menggunakan warna, yang kode angkanya. Ini saya nama. Nah, kalian punya bisa pakai kode pilih misalnya ada segitiga, bintang, lingkaran, sekali ini nama kelompoknya. Kau punya saya, nama kelompoknya kelompok bintang. Kalian punya ini misalnya nama kelompoknya kalian bisa menggunakan warna. Baik, ini kalian akan perumusan tulis dia dalam perumusan tulis perumusan. Nanti diundi nomor apa ya? Satu, kalian tulis di atasnya nomor 2. Nanti kalian diundi untuk presentasi. Kalian akan tulis nomor 2. Tulis aja. Tidak. Ini tulis di atasnya 4. Nanti untuk presentasi ini nanti diundi. Kelompoknya siapa dulu nanti kelompoknya maju untuk mengambil kertas. Tadi ada kelompok toh? Sudah selesai semua? Baik, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk mengambil nomor kuliah ini. Perwakilan dari masing-masing kelompok. Maju. Ketua kelompok masing-masing tadi, maju. Duduk sini. Depan. Baik. Nanti kita buka sama-sama ya. Satu, dua, tiga, buka. Nanti itu kelompok undian untuk bisa yang urutan 1 mempersiapkan. Siapa yang urutan 1? Kelompok 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Sudah kelompok 9. Baik. Nah, sekarang kelompok yang presentasi duluan hasil kerja KPD ya tadi kelompoknya yang lain silakan dulu. Nanti itu urutan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Sekarang Ailen panggil masing-masing anggota kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kalau kalian kertas sekali. Kalau punya ini,
Sekarang kelompok 5, kelompok 1 perkenalkan diri dulu. Nama dari masing-masing anggota kelompoknya. Ketua yang membuka kegiatan. Begini, kami dari kelompok apa tadi? Kelompok pertama kelompok kita apa? Nama kelompok kita apa? Tadi dari kali ini dari misalnya kelompok apa di sini? Yang kelompok kupu matahari ini apa sudah? Ya mulai. Yang mulai sekalian. Bukan kami dari kelompok kupu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Mempresentasikan nama. Baik, sekarang hasil pekerjaan yang kalian tulis di depan di kotaknya ini. Yang teman-teman yang lain bisa pilih. Karena ini dia punya huruf sesuai dengan kode yang ada di atas. Sudah? Baik. Teman-teman dari kelompok lain. Teman-teman dari kelompok lain, silakan tadi melihat tadi hasil pekerjaan dari kelompok 1, kelompoknya mereka Island. Sudah sesuai? Kelompok dari kelompok lain coba lihat. Sesuai hasil pekerjaan mereka ini? Bisa lihat tadi. Di sini ada gambar serulan bintang dan baik sekarang kelompoknya kalian yang menunjukkan teman-teman. Kode yang dalam jangan menunjukkan ke kalian ya. Sebut saja. Ayam, kuda, rusa, ular, ikan, gajah, panah. Baik. Karena di atas tadi ini coba kalian lihat. Misalnya huruf A ini tadi kodenya apa ya? Jadi sebut. Huruf A kodenya apa tadi? Anak yang naik roket. Sebut. Nah. Bukan bintang itu bulan. Bersabit. Itu huruf A. Terus huruf apa yang berikut? Huruf apa itu? Berarti kodenya apa tadi? Balon? Balon udara. Terus
Baik. Nah, sekarang itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 yang pertama tadi. Kalian sudah lihat. Tadi untuk kode rupa itu ada gambar astronot. Huruf D itu ada Rahu. Huruf C ada bola kaki, D ada apel dan lain sebagainya. Karena tadi masing-masing ini ada yang punya kode. Dari kelompok lain mungkin ada kesalahan dari hasil pekerjaan dari kelompok mereka yang dari kelompok kita ada. Pas. Oke, baik. Kita kasih tepuk untuk kelompok ini apa? Kelompok yang pertama. Baik. Sudah duduk. Tadi kelompok yang kedua. Baik, sekarang kelompoknya. Jangan lupa memperkenalkan diri nama kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok segitiga, kelompok 6. Oke, sekarang jelaskan teman-teman kode-kode yang di atas ini. Ini kode yang apa? Baik, kelompok lain silakan memperhatikan penjelasan dari kelompok 2. Huruf K kodenya bintang. Huruf A kodenya segitiga. Huruf E kodenya love. Huruf I kodenya bintang. Huruf M kodenya love. Huruf A kodenya segitiga. Huruf K kodenya bintang. Huruf A kodenya segitiga. Huruf M kodenya love. Huruf A kodenya segitiga. Huruf K kodenya bintang. Huruf A kodenya segitiga. Huruf N kodenya jajar. Huruf M kodenya love. Huruf A kodenya segitiga. Huruf K kodenya bintang. Huruf I kodenya bintang. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok segitiga. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain dari hasil pekerjaan kelompok kita. Baik, bagaimana? Gimana? Pas. Oh, tadi yang sana itu pas. Karena dia punya kode itu kode love-nya hurufnya apa itu? Oh, M. Mungkin ada dari kelompok lain? Ya. Baik. Sekarang terima kasih untuk kelompok segitiga. Kasih mau untuk kelompok segitiga. Baik, terima kasih. Yang berikut kelompok 3 tadi. Nah, baik, sekarang untuk kelompok 3 ini sama dengan kelompok yang pertama. Nah, sekarang dulu, baik. Ada kelompok yang mendapatkan kode ini tadi. Sekarang ini sudah kalian kelompok ini dulu. Nanti karena kalian punya tadi sama dengan yang kelompok apa tadi? Kelompok 4. Sekarang kita kelompok ini dulu. Maju. Kelompok yang berbeda. Ya, tadi sudah berkali-kali.
dan kami akan mewawancarakan koordinasi kerja kami. Baik, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Baik, kelompok lain silakan perhatikan hasil pekerjaan dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok hijau. Silakan Laksana menjelaskan teman-teman. Pasal dia kode di atas, karena ini kodenya ini angka berapa? Dan itu. Warna kuning kodenya 4. Itu dari. Baru dari sini. Saya nomor 1 pas kode warnanya hijau. Warna hijau kodenya 1. Warna biru kodenya 2. Warna orange kodenya 3. Warna kuning kodenya 4. Warna ungu kodenya 5. Warna ungu kodenya 5. Warna hijau kodenya 1. Warna biru kodenya 2. Warna orange kodenya 3. Warna kuning kodenya 4. Warna biru kodenya 2. Warna hijau kodenya 1. Warna orange kodenya 3. Warna orange kodenya 3. Warna ungu kodenya 5. Warna biru kodenya 2. Warna kuning kodenya 4. Warna orange kodenya 3. Warna hijau kodenya 1. Warna kuning kodenya 4. Warna biru kodenya 2. Warna hijau kodenya 1. Warna kuning kodenya 5. Warna orange kodenya 3. Warna hijau kodenya 1. Baik, terima kasih untuk kelompok hijau sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Kita kasih beri aplaus dulu untuk kelompok hijau. Kasih O, B, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, wow, wow. Baik, itu tadi hasil pekerjaan dari kalian semua sudah mempresentasikan bagaimana cara berikan kode. Ada tadi kode yang menggunakan warna untuk angka, lalu yang berikutnya ada kode yang menggunakan contohnya ada lambang bintang, roh, untuk guru, dan lain sebagainya tadi. Tadi itu yang kita sudah kerjakan, itu bagaimana cara kita memecahkan kode atau algoritma. Kita tadi bicara. Nah, seperti yang dikerjakan tadi oleh kelompok kelompok kita, siapa tadi? Kelompok keempat tadi, contohnya seperti ini tadi. Nah, mereka menyusun huruf, melihat dan menggunakan kode yang ada di atas. Contohnya tadi ada roket itu kode huruf A, ada bintang kode huruf G, ini balon udara kode huruf M, dan juga ada cangkir kode P dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita menyusun huruf menggunakan melihat kode-kode yang ada di atas. Dan ini nanti seperti di video pembelajaran tadi kita sudah melihat bagaimana kita mengerjakan misalnya ada pengurangan, tapi menggunakan kode. Dan kelompok 3 tadi, misalnya contohnya seperti ini.
Misalnya tadi ada warna hijau untuk nomor angka 1, warna biru untuk angka 2, warna oranye untuk angka 3, warna kuning angka 4, ungu untuk angka 5. Itu tadi kode. Dan juga tadi yang ini. Misalnya ada gambar love untuk huruf M, ada gambar segitiga untuk huruf A, huruf gambar bintang untuk huruf K, segitiga untuk huruf A, dan jajak ginjal untuk huruf N. Itu merupakan bagaimana kalian menyelesaikan sebuah permasalahan dan kalian bisa melihat instruksinya dengan benar. Tadi itu misalnya dari angka tadi yang menggunakan warna, huruf tadi ada yang menggunakan kode, bintang dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan itu berarti kalian sudah paham dengan apa yang kita bahas hari ini. Baik juga, konsep algoritma itu adalah dasar dari kode yang sangat penting untuk memecahkan sebuah permasalahan atau hasil pekerjaan kita setiap hari. Dan juga nanti minggu depan kita akan membahas materi tentang ini tadi apa? Berpikir komputasional, tapi nanti kita akan membahas tentang instruksi. Tadi ini kita membahas tentang coding atau unflag coding. Unflag coding itu bagaimana kita menjaga sebuah permasalahan dengan metode offline, itu unflag dan flag. Kalau flag itu secara online, kalau unflag itu offline. Saya paham? Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Brian, memimpin kita doa. Mari kita berdiri. Sekian untuk hari ini.